dalam dunia ini tidak ada pemimpin yang netral, tidak ada. Saudara hanya punya dua pilihan, apakah engkau pemimpin yang menguatkan atau memperluas rencana Allah, mempercepat, atau pemimpin yang menghambat rencana Allah. Apa yang sudah kita buat untuk mentor kita, untuk mengingat kontribusinya yang khusus dalam hidup kita? Yang namanya berani itu apa? Proaktif memikul resiko besar agar mimpinya tercapai, yaitu transformasi untuk Israel. Jadi saya beri judul dua pasal ini, The Worst Betrayal in Leadership, atau pengkhianatan terburuk dalam kepemimpinan. Cerita besarnya, garis besarnya, saudara masih ingat bahwa Atalia itu anaknya Raja Ahab, ya, yang menikah dengan Raja Yehuda, suaminya mati, kemudian anaknya jadi raja, anaknya mati, begitu anaknya mati, semua pangeran dibunuh semua sama Atalia. Dia memerintah, satu-satunya yang memerintah sementara bukan keturunan Daud adalah Atalia, ya, selama 6 tahun kira-kira. Nah, Yoas diselamatkan waktu pangeran semua dibunuh, ya. Bibinya dia, tantenya dia, mencuri dia dengan inang pengasuhnya, disembunyikan di gudang. 7 tahun kemudian dinobatkan jadi raja. Ceritanya begitu. Selama Yoyada hidup, Yoas jadi raja yang baik. Legasinya Yoyada dengan Yoas adalah merenovasi bait Allah sedemikian rupa. Itu legasinya. Setelah Yoyada mati, Yoas kemudian mendengarkan nasihat buruk dari teman-temannya, pemimpin-pemimpin yang lain, dan akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan bait Allah, menyembah berhala, membunuh anaknya Yoyada, menolak peringatan nabi-nabi, dan akhirnya dia mati dibunuh, walaupun dia memerintah cukup lama, selama 40 tahun. Itu ringkas ceritanya. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari dua pasal ini yang saya mau berbagi dengan saudara. Yang pertama, di dalam dunia ini tidak ada pemimpin yang netral, tidak ada. You are either furthering or hindering God's plan. Saudara hanya punya dua pilihan, apakah engkau pemimpin yang menguatkan atau memperluas rencana Allah, mempercepat, atau pemimpin yang menghambat rencana Allah. Nah, ada 4 contoh di dalam pasal 11 dan 12 ini. Jadi keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin itu cuma 2 kategorinya, ini menguatkan rencana Allah atau ini menghambat rencana Allah. Yang pertama kita belajar dari Atalia. Ya, sekali lagi Atalia ini satu-satunya ratu yang pernah merintah di Yehuda yang bukan keturunan Daud, dia anaknya Ahab. Ya. Dia bunuhi semua pangeran. Jadi Atalia membinasakan dan menyingkirkan pemimpin-pemimpin yang berpotensi. Banyak pemimpin sekarang yang karena merasa tidak secure, semua orang-orang yang berpotensi disingkirkan, dibinasakan. Zaman dulu memang membinasakan dengan pedang. Hari ini kita bisa membinasakan pemimpin-pemimpin berpotensi dengan mulut kita, dengan keputusan kita.
ya, dengan tindakan kita menjadi sandungan bagi mereka, dengan integritas kita, mulut kita tidak sesuai dengan tindakan kita. Semua itu membinasakan pemimpin-pemimpin muda. Jadi Atalia kelihatan jahat. Semua yang bisa memimpin, calon pemimpin, pangeran dibinasakan semua. Tapi seringkali di zaman sekarang pun ada ya pemimpin rohani maupun yang tidak rohani yang tidak ingin disaingi oleh orang lain. Jadi dia membunuh pemimpin lain sengaja atau tidak sengaja dengan mulutnya, ya, dengan tingkah lakunya, dengan menjadi sandungan buat mereka. Ya, dikatakan di firman Tuhan ini saat Atalia, ibu Ahasia melihat bahwa anaknya mati, dia bangkit dan membinasakan semua keturunan raja. Jadi sebaliknya, ya, kalau sudah ingin menguatkan rencana Allah, revive, bangkitkan pemimpin-pemimpin muda, ya, kuatkan pemimpin-pemimpin muda. Saudara ingin menghambat rencana Allah, jadi rencana Allah adalah, kalau sudah baca di janji Tuhan kepada Daud, keturunan Daud akan memerintah Yehuda selama-lamanya. Nah kalau semua pangeran dibunuh, rencana Allah akan gagal. Ya. Nah, rencana Allah buat kita sekarang, zaman kita, ya dia akan pakai banyak pemimpin-pemimpin muda. Kalau kita mau gagalkan rencana Allah, ya dibunuhi. Dibunuh semangatnya, ya, dibunuh integritasnya, kemurniannya, motivasinya, dengan omongan kita, dengan tindakan kita, dengan peneladanan kita. Yang kedua, dikatakan para pemimpin Yehuda. Begitu Yoyada mati, mereka kemudian datang menyembah kepada Yoas. Ya. Yang dikerjakan oleh pemimpin Yehuda apa? Mereka mengalihkan dan menjauhkan Raja Yoas dari Tuhan dan dari kebenaran. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 24 ayat 17-18, pemimpin-pemimpin Yehuda datang dan sujud menyembah Raja Yoas. Sejak saat itu Raja ini ternyata senang disembah-sembah. Sejak saat itu Raja mendengarkan mereka. Ya, orang kalau disembah senang terus dia manut saja sama penasehat-penasehat yang jahat ini. Kemudian mereka meninggalkan bait Allah, legasinya dari mentornya, Yoyada. Rumah Tuhan ditinggalkan, Allah nenek moyang mereka ditinggalkan. Dan beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Jadi yang kedua adalah para pemimpin Yehuda. Tidak membunuh, tapi mengalihkan, menjauhkan kita dari Tuhan dan dari kebenaran. Itu yang dikerjakan pemimpin-pemimpin Yehuda terhadap Yoas. Dengan kita tidak lagi dekat dengan Tuhan, ya, dengan kesibukan macam-macam, kita tidak dekat, tidak akrab dengan Roh Kudus, maka rencana Tuhan akan terhambat. Nomor 3, Yoseba. Yoseba ini tantenya Yoas, istrinya Yoyada. Yoseba mengenali dan memberikan perlindungan bagi pemimpin muda. Dia tahu rencana Tuhan dalam bahaya. Semua keturunan Daud yang laki akan dibinasakan. Ya. Kemudian dia curi bayi Yoas ini dengan inang pengasuhnya. Dia lihat yang mana kira-kira yang dia akan selamatkan. Dia ketemu Yoas. Ya. Kemudian diberikan perlindungan. Ayatnya berkata di 2 Raja 11 ayat 2, Yoseba menjaga kelangsungan keturunan Daud atas tahta Yehuda, yang daripadanya nanti juru selamat akan lahir. Jadi juru selamat dinubuatkan Yesus lahir dari keturunan Daud. Kalau semua keturunannya dibinasakan, terus gimana? Dengan demikian, dengan menyelamatkan Yoas, dia memelihara pengharapan akan datangnya Mesias. Ayatnya berbunyi, tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak raja yang hendak dibunuh. Yang keempat, ada Yoyada. Yoyada ini suaminya Yoseba, imam kepala. Ya. Yoyada kemudian mementori. Sudah tahu enggak, Yoyada ini mati tahun umurnya 130.
Jadi kalau dihitung Yoas memerintah 40 tahun, maka kemungkinan Yoyada ini mulai inisiatifnya untuk menyelamatkan Israel pada saat dia umur 100 tahun. Yoyada mementori, mendampingi pemimpin muda supaya dampaknya maksimal. Jadi kalau saudara seperti Yoyada, saudara menguatkan rencana Allah. Firman Tuhan 11 ayat 12, Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Jadi tidak hanya dimentori, setelah cukup waktu umur 7 tahun, dia raja termuda di Yehuda, ya, diberi Taurat supaya dia berhasil memimpin. Topik kedua yang saya mau bahas adalah tragedi kepemimpinan. Zaman sekarang juga ada tragedi kepemimpinan. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, pada saat pemimpin mengabaikan nasihat-nasihat yang ilahi, nasihat-nasihat yang dari firman Tuhan. Dikatakan di 2 Tawarik 24:19, Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkannya. Jadi pada saat pemimpin mengabaikan nasihat-nasihat dari atas, ya, baik itu soal perjodohan, soal pelayanan, soal hubungan dengan orang lain, maka ini tragedi kepemimpinan. Yang kedua, tragedi kepemimpinan adalah ketika pemimpin mendengarkan nasihat-nasihat buruk dari orang-orang di sekitarnya. Pemimpin-pemimpin Yehuda ini pinter, ya. Dia datang kepada raja nyembah. Ini raja yang suka dibombong, ya, disembah-sembah, seneng. Sejak saat itu raja mendengarkan mereka. Ini orang yang kemudian membawa raja nyembah patung berhala dan segala macam. Jadi tragedi kepemimpinan adalah kalau raja atau pemimpin mendengarkan nasihat dari orang yang salah, nasihat yang buruk. Ya. Nah, perhatikan refleksi dengan hidup kita masing-masing. Yang ketiga, 2 Tawarik 24:21, ketika pemimpin membunuh orang-orang yang sungguh-sungguh peduli akan dia. Nah, di 2 Tawarik 24:21, mereka bersekongkol terhadapnya. Ini yang dibunuh Sakaria, anaknya Yoyada, dan melemparinya dengan batu atas perintah raja. Jadi Sakaria ini orang baik, anaknya Yoyada, mencoba memperingatkan. Nabi-nabi memperingatkan, Sakaria memperingatkan, orang yang peduli supaya Yoas diberkati Tuhan, hidupnya sukses, malah dibunuh. Ya. Jadi tragedi ketiga itu adalah pada saat pemimpin justru melukai, menyakiti, membunuh orang yang peduli dengan dia. Mungkin tegurannya keras, tidak enak. Tapi hatinya tulus ingin menyelamatkan Yoas. Ya, ingin menolong Yoas supaya sukses. Tapi justru Yoas menyakiti bahkan membunuh Sakaria. Tragedi nomor 4, ketika pemimpin tidak tahu berterima kasih dan tidak menghormati mentornya. Ya. Dikatakan di ayat 2 Tawarik 24:22, Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Sakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu. Kalau ada pemimpin yang tidak tahu berterima kasih kepada mentornya, ya, atau berterima kasih kepada eh, pendahulunya yang menolong dia, ya, yang berbuat baik, yang mengasihi dia, maka itu tragedi kepemimpinan. Dan yang kelima, yang terakhir, tragedi kepemimpinan kalau ketika pemimpin mati tanpa penghormatan apapun juga. Ya, tidak ada yang sedih. Yoas mati di ayat 25 dan dikuburkan di kota Daud, tapi tidak di kuburan raja-raja. Ya, ngawali dengan baik. Ya, 23 tahun pertama bagus, revival, bangun
kembali rumah Allah, tapi ujungnya jelek. Pada saat mentornya mati, pada saat itu juga dia melenceng dan akhirnya mati dengan tidak terhormat. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang menangisi dia. Tragedi kepemimpinan, orang tidak merasa kehilangan pemimpinnya. Worst betrayal in leadership, pengkhianatan terburuk dalam kepemimpinan. Di dalam 2 Tawarik 24:19, ya. Yang pertama, kita ini mengkhianati pemimpin kita, betray pemimpin kita pada saat kita abandon, ya, meninggalkan ajaran mentor kita. Yoas dikatakan abandon, meninggalkan ajaran daripada mentornya Yoyada. Dikatakan di ayat 19, Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mau mendengar. Jadi nabi-nabi ini mengingatkan Yoas akan ajaran mentornya untuk takut akan Tuhan, untuk hanya menyembah pada Tuhan. Tapi Yoas tidak mau mendengarkan, meninggalkan pengajaran mentornya, kemudian malah ikut orang-orang jahat nyembah berhala. Ya, jadi kalau kita ninggalkan apa yang diajarkan seperti Yoas, orang yang ingin nolong kita sukses, mentor kita, itu sudah salah satu jenis daripada kita berbalik dari pengajaran yang salah, itu pengkhianatan. Yang kedua yang dikerjakan adalah menghancurkan capaian atau legacy yang dibangun oleh mentornya. Yoyada itu dikenal sebagai seorang pemimpin yang berhasil merestorasi Bait Allah. Ya, ditoto lagi semua, dibangunannya diperbaiki, diperluas dan segala macam. Itu legasinya dia. Itu capaiannya dia. Tapi kemudian setelah Yoyada mati, rumah Allah ditinggalkan, barang-barangnya diambil. Yoas tidak pernah ke sana lagi, bahkan ke tugu-tugu, nyembah dewa-dewa yang tidak ada gunanya. Jadi apa yang dibanggakan oleh mentornya, apa yang diperjuangkan oleh mentornya, legasinya mentornya, dihancurkan sendiri oleh Yoas. Ini pengkhianatan yang luar biasa. Yang nomor 3, pada saat Yoas memuja hal-hal yang dibenci oleh mentornya. Ayatnya berbunyi, kemudian dia beribadah kepada patung-patung Dewi Asyera dan berhala-berhala. Ini hal yang paling dibenci oleh mentornya. Justru dia kerjakan, dia puja-puja. Itu pengkhianatan luar biasa. Ya. Saudara ingat mentor saudara, apa yang dia junjung tinggi. Ya. Jangan sampai saudara memuja hal yang secara rohani dia benci. Ya. Yang nomor 4, gagal mengenali kontribusi positif dan kasih sayang mentornya kepadanya. Ya, mengingkari kontribusi positif dan kasih mentornya. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Sakaria terhadap dirinya. Jadi kalau kita bukan hanya tidak ingat, tetapi apa yang sudah kita buat untuk mentor kita, untuk mengingat kontribusinya yang khusus dalam hidup kita. What have we done? Apa yang pernah kita buat? Ya. Kalau kita tidak berbuat apa, mungkin kita juga mengingkari, kita menyangkali atau tidak ingat, tidak menghargai kontribusinya dia dalam hidup kita. Yang nomor 5, menyakiti orang-orang yang dikasihi oleh mentornya. Yoas membunuh anaknya mentornya sendiri. Ya, membunuh anak Yoyada. Jadi kadang tanpa sadar kita menyakiti orang. Kalau mentor kita orang yang sayang, kasih kepada orang-orang desa atau orang-orang miskin atau orang-orang yang belum kenal Tuhan atau apapun juga. Kita tidak mengasihi mereka, kita menyakiti mereka, artinya kita menyakiti orang yang dikasihi oleh mentor kita. Nah, pertanyaan refleksi yang pertama, pertanyaannya, apakah saudara pernah dikhianati oleh orang yang saudara mentori? Tadi ada kategorinya ya, ajaran saudara ditinggalkan,
Contohnya itu. Atau apa yang saudara benci malah dipuja-puja. Orang-orang sudah kasih disakiti dan segala macam. Pernah enggak orang sudah mentori mengkhianati lewat hal-hal tadi? Yang kedua, pertanyaannya, pilih salah satu saja ya. Apakah pernahkah saudara melakukan tindakan pengkhianatan pada mentor saudara? Ya. Menyakiti orang yang dikasihi, memuja apa yang dibencinya, menghancurkan legasinya. Ya, tadi 5 hal tadi. Pernah enggak saudara mengkhianati mentor saudara dan mungkin sudah bertobat sekarang, tapi pernah enggak? Yang ketiga, pertanyaannya, apakah saudara pernah terkesan mendalam oleh bagaimana menti saudara menghormati saudara sebagai mentornya? Ada enggak satu hal yang dibuat oleh menti saudara yang membuat saudara terkesan sekali bagaimana dia nunjukkan dia hormat, dia bersyukur saudara jadi mentornya dia? Pilih salah satu saja, enggak usah tiga-tiganya. Jadi bagian terakhir daripada pembelajaran kita di pasal 11 dan 12 ini adalah pelajaran kepemimpinan dari Yoyada. Apa yang kita bisa timba? Kita kecewa dengan Yoas, raja termuda di Yehuda, ujungnya tidak finish well. Ya. Dia mulai jadi raja umur 7 tahun, luar biasa. Tapi matinya muda dan tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Justru Yoyada, orang biasa, ujungnya bagus. Dia bisa menyelamatkan keluarganya, janji Tuhan buat keturunan Daud, yang nantinya kita nikmati Mesias lahir dari keturunan Daud karena jasanya Yoyada dan Yoseba. Ya. Dan ujungnya dia mungkin dulu juga salah satu anak imam yang biasa, tapi ujungnya dia dikubur di antara raja-raja, dihormati luar biasa. Nah, poin nomor 1, mimpi itu tidak mengenal umur. Ya, mimpi tidak mengenal umur. Yoyada diperkirakan umur 100 tahun ketika dia mulai perjuangannya. Ya, waktu itu karena Atalia ada penyembahan kepada Asyera, pada Baal, merajalela di Israel. Ya. Yoyada mulai bermimpi dan mengambil langkah awal, yaitu menyelamatkan Yoas, itu usianya sudah 100 tahun. Pada saat semua orang lain berkata, ini udah waktunya pensiun, ya, udah waktunya untuk slow down, udah waktunya untuk retired. Justru Yoyada memulai sesuatu inisiatif yang besar. Dia ingin mentransformasi bangsanya yang menyembah berhala supaya berbalik kepada Tuhan, dan tidak hanya itu. Dia ingin membangun kembali, merenovasi, merestorasi rumah Tuhan. Pada usia yang sangat lanjut, Yoyada berani untuk terus bermimpi, berharap akan datangnya hari yang baru bagi Israel. Saudara masih punya mimpi tidak? Ya. Ini Yoyada umurnya 100 tahun, punya mimpi dan berani memulai sesuatu yang baru sama sekali. Bayangkan umur 107 tahun, 110 tahun, mementori anak umur 7 tahun. Pengorbanannya seperti apa? Tapi mimpinya besar. Dia ingin bangsanya mengalami transformasi, dia ingin rumah Tuhan direnovasi. Mimpi tidak mengenal umur. Nomor 2, kepekaan, ya, kepekaan, ketajaman mata rohaninya dan keakrabannya dengan Allah. Oleh karena itu Tuhan membuat dia melihat kesempatan emas di tengah kekacauan dan kehancuran. Pada saat Atalia mau membunuh semua keturunan Daud yang laki, kacau. Ya. Pada saat itu
Yoyada justru lihat kesempatan emas untuk memulai proyek besarnya mentransformasi bangsa Israel dan merenovasi rumah Tuhan. Jadi kalau kita ini akrab dengan Tuhan, semua orang melihat peristiwa yang terjadi, ya, kayak COVID, kayak tsunami, kayak kekacauan, tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan punya ketajaman, kepekaan mata rohani, justru melihat peluang emas di tengah kekacauan itu. Ya, ini yang kita pelajari pada saat semua orang ketakutan, ditindas, lari, sembunyi karena Atalia, justru Yoseba dan Yoyada ngambil langkah berani menyembunyikan Yoas. Yang lain yang tidak akrab dengan Tuhan, yang mata rohaninya tidak tajam, lari semua, sembunyi semua, takut semua. Yang ketiga, janji Tuhan ini untuk Yoyada adalah landasan, alasan, penggerak, motivasi di balik semua upaya dan tindakan Imam Yoyada. Dia kenapa kok berani bertindak menculik atau menyembunyikan Yoas? Karena dia ingat janji Tuhan sebagai imam, dia tahu betul Taurat di 2 Samuel ya pasal 16 pasal 7 ayat 12-13 Tuhan berjanji pada Daud, keturunanmu akan selama-lamanya ya, terus turun temurun sampai kekal. Daripadanya kemudian turun juru selamat Yesus Kristus. Oleh janji itu maka Yoyada bertindak ya, dia menyembunyikan Yoas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara, ini kunci penting ya. Yoyada bertindak bukan karena ambisi, bukan karena hal-hal yang lain, tapi dia bertindak dasarnya apa? Janji Tuhan. Nah, kalau janji Tuhan ya, yang memotivasi dia, yang menjadi alasan kenapa dia melayani, yang gerakkan dia untuk mengambil menyembunyikan Yoas, semuanya itu karena janji Tuhan. Nah, saudara mau mulai bisnis baru, pelayanan baru, mau apapun juga, ya, berubah profesi sekalipun, mau membangun keluarga dan segala macam, motivasinya, penggeraknya, alasannya apa? Apakah janji Tuhan atau yang lain? Yang nomor 4, panggilan yang dalam, panggilan ilahi yang dalam, dan keyakinan yang kuat menghasilkan keberanian yang luar biasa. Ya, untuk Yoseba, Yoyada menyembunyikan Yoas itu kan taruhan nyawa. Ya, tidak ada orang yang berani karena semua pangeran dibunuhi sama Atalia semua. Yang buat dia berani apa? Karena conviction, keyakinan akan rencana Tuhan, janji Tuhan, dan karena panggilan Tuhan yang dalam hidupnya. Di momen kritis seperti itu, someone has to do something. Seseorang harus bertindak. Yoyada mungkin sudah tua 100 tahun. Tapi dia lihat kanan, lihat kiri, tidak ada orang lain bertindak, dia bertindak dengan berani. Yang namanya berani itu apa? Proaktif memikul resiko besar agar mimpinya tercapai, yaitu transformasi untuk Israel. Kelima, yang terakhir, Yoyada punya istri, life partnernya itu Yoseba. Nah, ini penting. Saya lihat dalam perjalanan saya bersama Tuhan, lihat orang-orang yang kalau ketemu pasangan hidupnya yang tepat dari Tuhan, dia bisa menjangkau jauh sekali, bisa berjalan jauh sekali. Pasangan hidup yang tepat ya ini Yoseba buat Yoyada. Kalau tidak ada Yoseba yang berani ngambil anak ini, Yoyada tidak ada legasinya apa-apa. Ya, tidak akan diingat. Jadi pasangan hidup yang benar yang dari Tuhan bisa membawa kita jauh sekali berdampak bagi Tuhan. Jadi berdoa sungguh-sungguh ya supaya ketemu dengan orang yang tepat, dan kalau sudah ketemu dengan orang tepat, hargai, syukuri pasangan hidupmu, karena pasangan hidupmu akan membawa saudara ke tempat pencapaian yang sudah tidak pernah mimpikan sebelumnya. Ya, jadi berdoa yang belum menikah, pasangan hidup yang tepat, saudara akan pergi berdampak jauh di atas apa yang pernah sudah mimpikan. Yang sudah ketemu, ya bersyukur untuk pasangan hidup saudara.